Semua berkasnya sudah aku simpan. Aku sudah menyimpannya dengan sangat baik. Tapi kenapa sekarang tidak ada? Aku sudah menyuruhmu untuk menyimpannya kan? Kenapa sekarang tidak ada? Di mana kau menyimpannya? Aku menyimpan semua kertas itu dalam satu file. Aku tidak pernah memindahkannya. Apa kau sudah mengambilnya? Bibi, aku tidak menyentuh surat itu. Semua orang tidak tahu di mana surat itu. Bagaimana ini? Telepon dari neneknya Abi. Halo? Iya, salam. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Oh ya, bagaimana kabarmu? Kami baik-baik saja. Aku menelponmu untuk mengatakan, ini adalah festival pertamanya Abi dan Pragya. Jadi kami mengadakan pesta. Dan kami mengundang kalian. Iya, kami pasti akan datang. Bukankah ini festival pertama mereka? Kabar mereka baik-baik saja kan? Iya, tentu saja. Oh ya, bagaimana kesehatanmu? Apa sudah membaik atau belum? Iya, aku sudah sehat. Terima kasih. Aku akan jauh lebih baik kalau aku bertemu dengan kedua anak itu. Itu benar. Aku akan keluar. Aku harus mengabarkan pada tamu yang lain untuk datang. Sampai jumpa. Iya, tentu saja sampai jumpa. Terima kasih ya. Nenek, aku tidak ingin ke sana. Kenapa? Kenapa kau tidak mau pergi? Ibu, sudahlah. Dia bisa di rumah sendiri saat kita pergi. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dia bisa pergi kemanapun yang dia mau. Atau mungkin dia akan menemui pria itu. Dia bisa kan menemui teman-teman yang dia inginkan. Tidak usah dipikirkan, tenang saja. Ibu pikir aku masih berhubungan dengan Purap? Ibu pikir aku mencari alasan untuk bertemu dengannya? Ibu salah. Aku akan pergi dengan ibu membuktikan bahwa ibu salah. Tapi ibu akan bertanggung jawab dengan apa yang akan terjadi. Nanti jangan menyesal kalau Alia akan kehilangan kesabaran saat melihatku ada di sana. Aku putuskan akan pergi ke sana hanya demi kakak. Aku tidak ingin dia menghadapi masalah hanya karena aku. Tapi kalau ibu menginginkan aku pergi ke sana, baiklah. Sini, coba lihat itu. Wow, Dajit, ayo ke sini sebentar. Ayo Sini, cepat, sini, ada cepat. apa? Ayo sini, cepat. Lihat itu. Lihat Apa? ini. Sangat bagus. Menakjubkan, lihat kan? Indu, aku sama sekali tidak tahu. Kau bisa membuat rangoli yang sangat indah. Dajit, aku ini tidak bisa apa-apa kecuali mengepakkan rambutku. Oh, jadi maksudmu Suarinilah yang sudah membuat ranggoli yang indah ini. Aku ya? tidak bisa membuat garis lurus, apalagi membuat ranggoli. Memangnya kau tidak tahu apa? Kau mengatakan dengan jujur. Iya. Banti, Babli, kemarilah. Ada apa? Apa kalian tahu siapa yang membuat ranggoli ini? Kami tidak mau bilang kalau Bibi Pragya yang membuatnya. Benarkah? Pragya telah menyelesaikan pekerjaan yang luar biasa sulit. Hebat sekali dia. Kau benar sekali. Pragya memang sangat pintar. Apa yang terjadi hari ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Aku yakin keluarga kita akan diberkahi penuh kebahagiaan. Aku sudah melihat pasangan untuk kalian. Pilihanku jatuh pada seseorang. Pura pasangan yang sangat cocok untuknya. Sedang apa kau di sini sendirian? Dan sejak kapan kau mulai merokok? Sejak aku bertemu denganmu. Ini bukan salahmu karena aku tidak cantik. Jadi tolong kau tidak usah menghukum dirimu sendiri. Merokok itu menyebabkan berbagai macam penyakit. Kalau ingin dibandingkan, kau lebih berbahaya daripada tembakau. Aku bisa membuang rokokku kapanpun aku mau dan kapanpun aku ingin. Tapi kau, Kenapa kau membuat sakit dirimu sendiri? kata-katamu itu benar-benar menggangguku. Sekarang diamlah atau aku pencet tombolnya. Tidak perlu. Aku akan diam. Katakan baju mana yang akan kau kenakan. Karena perancang baju menanyakan. Aku tidak mau memakainya. Dan aku juga tidak mau turun. Kenapa?
Apa kau kecewa pada Tuhan? Aku pikir kau mencintai keluargamu melebihi Tuhan. Semua orang di keluarga ini bahagia karena mereka tidak tahu bahwa sebenarnya kau akan menghancurkan kebahagiaan mereka. Kau bisa diam kan? Itu hal terbaik karena tidak bisa berguna bicara denganmu. Sama halnya kau mendengar semua orang tapi tidak mengerti. Kau melawan Tuhan karena ini penting untukmu. Bahwa kau tidak peduli karena menyakiti perasaan orang lain. Aku tidak pernah menyakiti siapapun. Tapi kau sudah menyakiti semua orang. Kami tidak ingin merayakan Dussehra, tapi kami harus dan kau yang bertanggung jawab. Jadi jangan salahkan kami. Aku datang dalam keluarga ini baru 3 bulan yang lalu. Lalu bagaimana bisa ini berhubungan denganku? Ini semua tidak berhubungan dengan... Ini ada hubungannya. Dan bahkan hubungannya kelihatan sangat nyata. Karena masalah selalu muncul begitu kau datang ke rumah ini. Aku berjanji pada Alia akan membawa Purab ke dalam kehidupannya. Tapi aku tidak bisa penuhi janjiku. Karena kau sembunyikan kenyataan dariku. Sekarang katakan padaku. Bagaimana bisa aku turun ke bawah? Bagaimana bisa aku melihat adikku sedih? Aku yakin dia pasti masih ingat. Hari di mana dia sangat menderita. Orang lain mungkin menganggap itu biasa, tapi buat dia ini sebuah cobaan yang sangat berat dalam kehidupannya. Dan aku sampai tidak bisa memenuhi janjiku kepada adikku. Itu gara-gara kau. Aku sadar Alia tidak dapat kebahagiaan yang seharusnya. Tapi itu tidak berarti bahwa dia tidak mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Nenekku berkata bahwa semua orang berhak untuk bahagia. Dan kami tidak akan menghancurkan masa depan kami. Pikirkan saja apa yang tidak kita dapatkan di masa lalu. Kita harus bahagia atas apa yang sudah kita miliki selama ini. Kebahagiaan yang sejati ada di hal yang terkecil sekalipun. Sekarang kau putuskan. Jika kau ingin menyakiti yang kau sayang karena masa lalu, atau kau akan membuat hari ini sebagai alasan mereka untuk bahagia. Kenapa kau berhenti, Sarla? Ibu, katakan pada Bulbul untuk tidak banyak bicara nanti. Mintalah dia untuk tetap diam di hadapan Abi. Wah, selamat datang, selamat datang. Salam. Salam. Kenapa kau bawa hadiah? Mana mungkin aku datang ke sini dengan tangan kosong. Terimalah hadiah ini. Robin. Iya. Salam, Nenek. Salam, Bulbul. Aku ingin bicara denganmu sebentar. Ayo, Bulbul. Kami akan segera kembali. Ayo, nak. Dengar, Bulbul. Kau sudah melakukan suatu hal yang tidak benar. Kau jatuh cinta pada tunangannya Alia. Hatinya sangat hancur ketika Purab meninggalkannya. Kau tahu kan, hubunganmu dan sebagian keluarga kami. Kau lihatlah kondisi ibumu. Kau tahu kan, setelah mengetahui kebenarannya, seharusnya kau lebih memikirkan ibumu. Tolong jangan bicarakan itu lagi, Nek. Seharusnya dari awal aku tahu bahwa pernikahan Alia dan Purab sudah siap. Aku tidak akan jatuh cinta padanya. Aku melakukannya tidak sengaja, Nek. Sayang, orang melakukan kesalahan dengan tidak sengaja. Tapi mereka melakukan yang terbaik dengan sengaja. Dan itulah yang kau lakukan. Kau tidak mengatakan padaku yang sebenarnya tentang Pragya. Karena kalau tidak, aku pasti juga akan salah paham. Seperti yang Abi lakukan.
Kau memberiku hadiah yang sangat besar, Bulbul. Abi dan Pragya bersatu lagi. Dan ini karena kau. Aku sangat berterima kasih untuk itu. Terima kasih. Tidak, Nenek. Aku satu-satunya yang seharusnya berterima kasih untuk tidak salah paham dengan kakak. Nona, Nenek memanggilmu ke bawah. Pergi dan katakan padanya, aku tidak ingin turun ke bawah. Dan kau juga, Paman Ramu. Jangan menggangguku lagi. Ayo cepat keluar. Baik, Nona. Ada masalah apa, Alia? Kenapa kau marah-marah? Nenek Tanu. Nenek mau aku turun ke bawah, tapi aku tidak mau. Seharusnya aku bahagia. Tapi orang yang membuat aku dan Purap terpisah. Hari ini malah dia yang bahagia. Kau benar. Dia harusnya tidak bahagia. Kau tahu apa yang dia lakukan padaku di Pune? Dia sengaja memanggil nenek dan sepupunya agar dia bisa memergoki aku dan Abi. Aku bersembunyi di pembuangan angin. Dia sudah membuat aku menderita. Aku dijauhkan dari Abi. Dia sudah merampas kebahagiaanku, Alia. Dia menyakiti perasaanku. Aku akan balas dendam padanya. Meskipun aku akan balas dendam. Tapi lihat yang sudah kulakukan. Semua rencana aku melawan dia ataupun melawan keluarganya semuanya berantakan. Tapi kali ini tidak boleh terjadi lagi. Kau tidak bisa hati-hati. Rasna? Rasna? Kau baik-baik saja? Jangan pura-pura tidak bersalah. Aku tahu kau ingin membunuhku. Akas, bagaimanapun juga kau akan menghancurkan hidupku. Sekarang kau juga akan membunuh bayiku untuk menghalangi semua rintanganmu karena kami, iya kan? Apa yang kau katakan, Rasna? Aku sangat ingin menerimamu. Percayalah, aku tidak tahu kalau itu kau. Aku sudah percaya padamu, tapi apa yang aku dapat? Akas, kau sudah membuat aku hamil. Karena itu aku dikeluarkan. Aku tidak bisa menyelesaikan sekolahku atau dapat pekerjaan. Tapi ini jangan buat kau berubah. Rasna, seharusnya kau tidak membuat stres dirimu sendiri. Jangan sentuh aku. Rasna, Rasna buka matamu. Rasna, Rasna buka matamu. Akas, apa yang terjadi dengannya, Akas? Aku tidak tahu. Aku harap dia baik-baik saja. Ayo, kita masukkan dia ke mobil. Ayo. Rasna. Purap. Aku akan membawanya pulang. Aku mohon tetaplah bersamaku. Akas, kenapa kau tidak mengantarnya pulang? Ini tidak mungkin. Keluarga Rasna sama sekali tidak menyukaiku. Jika aku bawa dia ke sana dalam kondisi begini, mereka pasti akan salah paham. Aku juga tidak bisa membawanya ke dokter. Mereka akan bertanya. Demi keamanan, aku bawa saja dia ke tempatku. Aku mohon. Aku butuh bantuanmu, Purap. Tidak, Akas. Aku tidak bisa pergi denganmu. Kau tahu jika aku pergi ke sana, maka semua orang... Aku tidak bisa pergi ke rumahmu setelah apa yang terjadi padaku, Akas. Mereka pasti akan marah. Aku punya ide. Tidak seorang pun akan melihat kita. Akas. Dengarkan aku dulu. Kita akan lewat pintu belakang. Aku mohon. Baiklah. Terima kasih banyak, Purap. Ayo. Di mana ibu? Ibu mertuaku yang galak itu. Harusnya dia kan sudah mencariku. Pesta ini ramai sekali. Atau mereka sengaja ingin menghancurkan aku. Aku harus mencarinya kemana ya? Kira-kira dia pergi kemana? Aku harus pergi dari sini. Mitaliko tidak boleh diam saja. Aku harus melakukan sesuatu. Ibu! Kemari kau. Kau ingin lari dariku, ya kan? Tidak, bukan begitu. Kau meletakkan curianmu di lampu yang menyala agar kau bisa membakarnya. Bukan apa-apa. Bagaimana bisa membakarnya? Kau ini kan ibu mertuaku yang baik. Tidak mungkin aku melakukan itu. Diam kau. Curianku yang mahal sudah terbakar karena kau. Kau harus mengganti kehilangan ini. Jadi ibu ingin aku mengganti semua uang yang sudah hilang? Bagaimanapun juga kau harus menggantinya. Aku akan mengambil uang dari kantong uangmu. Kantong uang? Kapan ibu pernah memberiku kantong uang? Kau pikir aku ini orang kikir? Kau datang dari keluarga yang kikir, jadi berhentilah menghinaku.
Kau seharusnya bersyukur karena bisa tinggal di sini dan makan di sini. Seandainya kau bertingkah lagi, aku harus meminta ayahmu untuk membayar belanjaanmu. Ada masalah apa dengan ayahku? Kenapa kau selalu melibatkan ayahku dalam setiap masalah? Karena hanya itu yang bisa aku lakukan. Dia meletakkan beban padaku. Dan jangan tunjukkan wajahmu padaku sampai diwali. Baiklah, aku akan segera pergi dari sini. Kalau itu membuat ibu senang. Aku senang sekali jika kau mau pergi. Lupakan itu. Jangan merusak moodmu. Kau tahu aslinya. Aku tahu kau lebih tahu dari aku. Kalau begitu, Raj, kau yang bertanggung jawab atas semua ini. Kau harus bertanggung jawab. Hei, tunggu dulu. Hari ini setan harus dihancurkan dan tidak boleh ada lagi. Seharusnya dimulai dari kau. Dan nanti aku akan membakarmu sekalian bersama patung Rahwana di sana. Mereka kelihatan cocok sekali ya. Mereka seperti Dewa Krishna dan Radha. Itu sebabnya aku minta mereka untuk menikah. Kalau dia sampai menjadi raja, lalu siapa yang akan menjadi Krishna? Pacarku kan lebih cocok menjadi Radha. Radha! Siapa yang dia panggil? Radha! Jaga tamuku ya. Dan jangan sampai hilang. Semua orang sudah di sini. Ayo kita mulai pujanya. Daljit, nanti saja melakukan pujanya. Kami ingin bersenang-senang dulu. Abi, sini tanganmu. Perhatian semuanya. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, seperti kalian ketahui, ini adalah festival pertama Pragya dan Abi setelah menikah. Jadi aku akan merayakannya dengan cara yang unik. Sebelum mereka melakukan puja, mereka akan menari untuk kita. Tapi sebelum itu dilakukan, mereka akan melakukan sesuatu yang berbeda. Mereka akan memainkan Dedi. Tapi aku tidak bisa memainkan hal itu. Aku belum pernah memainkan itu. Pragya tidak tahu cara bermain dan dia. Ini adalah kesempatan yang baik untuk balas dendam padanya. Abi akan membantumu. Apa kau mau sebagai tentara di pasukan raja? Tidak, aku kepala pasukan. Aku bisa menggunakan pedang lebih baik daripada tongkat. Kalau kau bisa menggunakan pedang, aku bisa menggunakan pisau. Pisau? Iya, pisau. Aku bisa menjadi Bruce Lee. Dan aku juga bisa tunjukkan padamu. Sengaja memukulku kan? Aku tidak memukulmu, dia yang... Lupakan, kau baik-baik saja. Sudah. Jangan berani pegang aku. Kenapa kau memarahi aku? Dia yang berteriak padamu. Sudah diam. Atau akan aku pukul dengan tongkat sekeras-kerasnya. Ini ambillah. Kau tidak apa-apa kan saya? Iya. Sini biar aku obati. Iya, baiklah. Halo? Tunggu sebentar. Terima kasih Tuan, tidak seorang pun ada di rumah. Jika tidak, kita tidak akan bisa membawanya masuk. Syukurlah. Agas, ayo cepat bawa dia masuk ke kamarmu. Setelah itu, aku akan pergi. Jika dia melihatku, akan ada masalah besar. Kau benar, Purapa. Aku harus membawanya ke kamarku. Kau sudah memanggil dokter? Sudah. Tapi masalahnya hari ini adalah hari Dussehra. Semua klinik tutup. Hari ini hari Dussehra? Purapa, aku berharap Rasna baik-baik saja. Aku akan mencoba membuatnya sadar kembali. Akas! Akas, apa yang kau lakukan di kamarmu?
Semua tamu sudah datang. Buka pintunya. Bagaimana kalau ibu melihat Rasna? Akas, lupakan itu. Jika ibumu melihatku, itu akan ada masalah besar bagiku, Akas. Tolong, lakukan sesuatu, Akas. Kau sedang apa? Kenapa kau tidak menjawabku? Akas? Ya, aku datang, Bu. Kau di sini saja. Oh, tunggu sebentar. Aku akan bawa ibuku pergi. Aku akan baik-baik saja. Kenapa aku harus datang ke sini? Kau sedang Ya, Bu. apa? Aku tadi dari toilet, Bu. Di bawah kan juga ada toilet. Iya, tapi tidak bersih. Oh iya, aku baru ingat, Bu. Kalau aku harus mengirimkan surat yang sangat penting. Oh iya, belakangan ini aku sudah bekerja sangat keras, Tapi Bu. hari ini hari libur. Siapa yang bekerja di hari libur? Aku bekerja, Bu. Sudahlah, Ibu tidak usah banyak bicara, ya. tapi- Ayo, para tamu sudah menunggu Ibu. Tidak ada siapa-siapa di sini. Sebelum ada yang melihatku, lebih baik aku harus pergi. Makanlah. Tidak, aku tidak lapar. Tentu saja, bagaimana kau bisa lapar? Kau pasti sudah puas karena memisahkanku dari kekasihku. Ibu, tolong katakan pada Bulbul untuk tidak banyak bicara. Apalagi kalau dia di depan Alia. Tunggu sebentar. Biar ku ambilkan makanannya untukmu. Ini dia. Ini untukmu karena sudah jatuh cinta pada Pura. Sini. Ini. Gulainya juga. Ini untuk penyebab hancurnya pernikahan kamu. Dan ini karena memaksa Pura lari dari pernikahan. Ayo sini ikut aku. Tenang saja, makanannya masih banyak. Ambil ini juga, kau tidak usah ragu-ragu. Dan ini spesial untuk rasa ketidakmaluanmu itu. Kau harus makan manisan juga. Ini untuk hancurnya hidupku. Sekarang makanlah. Jangan gunakan sendok. Gunakan tanganmu. Itu gunanya tangan, kan? Tunggu sebentar. Bagaimana aku bisa melakukan ini? Bagaimana bisa aku memberimu makanan lunak? Bukankah kau juga suka rempah-rempah? Ini dia. Bumbu rempah untukmu. Silahkan makan, Bulbul. Kau di sini? Oh iya, kau memang harus ke sini untuk membantu Bulbul, kan? Tidak, Alia. Hari ini aku datang ke sini untuk menolongmu, bukan dia. Aku datang untuk mengobati amarahmu, egomu, frustasimu, tingkah lakumu. Alia, ini belum terlambat untuk memperbaiki jalanmu, atau tidak seorang pun akan mencintaimu. Biar cinta sendiri yang akan merindukan untuk mendapatkan seseorang. Kau menghukumnya dan menghinanya untuk kesalahan yang tidak pernah dia buat. Karena egomu, Alia. Ini keputusanku untuk pisah darimu, Alia. Ini bukan kesalahan dia. Aku putus denganmu, dia tidak memaksaku. Ini keputusanku untuk meninggalkan pernikahan. Dia tidak pernah memintaku untuk melarikan diri. Dia bahkan tidak pernah tahu kalau kau ada dalam hidupku. Aku yang salah, bukan Bulbul. Jadi tolong, aku minta padamu berhentilah menyalahkan dia. Alia, ada apa? Aku membuatmu sadar? Kalau begitu lebih baik sekarang hukumlah aku. Jika kau tidak bisa menghukumku, aku akan menghukum diriku sendiri. Tunggu dulu. Kau mencintaiku, kan? Benar? Jadi, ayo makanlah ini. Alia, berbagi makanan akan menguatkan cinta. Jadi, ayo, kau harus makan denganku. Ayo. Ayo makan, Alia. Hentikan, Pura.
Ada apa? Kau tidak bisa memakannya kan? Alia, jika aku memberikan makanan ini pada Bulbul, dia pasti akan memakannya. Itu bedanya antara kau dan Bulbul. Kau tidak bisa mencintai siapapun. Yang kau cintai hanya dirimu sendiri. Kau tidak pantas menerima cinta siapapun. Dan maaf, aku harus mengatakannya. Kau akan mulai membenci dirimu dengan segera. Ibu sudah lihat apa yang Alia lakukan padamu tadi. Kau tidak boleh menangis. Semuanya akan kembali membaik. Salam, ini anakku Akas. Dia pekerja keras. Aku tahu dia. Aku pernah bertemu sebelumnya. Aku tahu itu. Aku hanya ingin memperkenalkan dia dengan putrimu. Halo. Dia menangani pekerjaan Abi. Sayang, kenapa kau tidak mengatakan sesuatu? Maaf, sebenarnya aku tidak suka banyak bicara. Aku lebih senang menari. Akas, kau temani aku menari ya? Kenapa tidak? Dia pasti penari yang hebat. Ayolah. Di mana aku? Itu foto Akas. Bagaimana aku bisa ada di sini? Rasna? Apa yang ingin kau tunjukkan padaku, Akas? Kau senang kan menikmati kehidupanmu? Apa kau ingin menunjukkan padaku wanita yang memikatmu dengan caramu seperti ini? Iya kan, Akas? Rasna, ini salah paham. Ini tidak seperti itu. Tapi ini kenyataannya. Kau mau mengelak apa lagi? Kau mau menerimaku? Kau harus katakan padanya apa yang aku katakan. Itu tidak masalah. Aku dan dia baru saja bertemu. Ibuku yang mengenalkan. Aku tidak percaya padamu lagi. Berani sekali kau datang di acara keluarga kami. Lebih baik kau tanyakan pada anakmu. Siapa yang membawaku ke sini tanpa izinku? Aku akan pergi. Tapi Rasna, sebelumnya dengarkan aku. Bilang pada anakmu untuk tidak menyusahkan aku lagi. Jika tidak, aku tidak akan mengampuninya. Dan aku akan lakukan sesuatu yang tidak pernah kau bayangkan. Abi! Ada apa, Abi? Aku tahu apa yang mengganggumu. Kau pikir Purap selalu membakar patung setiap tahun kan? Dunia ini tidak akan berhenti walaupun selalu ada yang pergi. Kami bersamamu. Kenapa kau masih memikirkan orang yang tidak menghargai persahabatanmu? Dia tidak pantas jadi sahabatmu. Sudah, lupakan saja. Lupakanlah. Pragya tidak mungkin. Dia tidak akan pernah membiarkan aku melakukan apapun. Dan karena itulah, aku ingin melupakannya.